kesempatan kali ini, saya Rizwana Paulina Divani dengan NIM 24102111015 akan memberi tugas ulangan tengah semester mata kuliah landasan pendidikan yang telah diberikan oleh Ibu Aulia. Dan di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, mengapa manusia perlu dididik? Menurut saya, manusia perlu dididik karena pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup, membangun kemampuan berpikir, dan juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berikut ada beberapa alasan detailnya. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi diri. Setiap manusia punya potensi yang luar biasa, tapi tanpa pendidikan, potensi itu tidak akan berkembang secara maksimal. Pendidikan membantu kita untuk menemukan minat, bakat, dan juga kemampuan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan hidup. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter dan kepribadian. Pendidikan tidak hanya soal tentang ilmu, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral, etika, dan juga karakter. Dengan pendidikan, seseorang belajar tentang empati, tanggung jawab, dan juga cara berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup. Bagi orang yang terdidik cenderung punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang lebih baik, dan juga gaya hidup yang lebih sehat. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat mendorong kemampuan berpikir kritis. Pendidikan juga dapat mengajarkan cara berpikir logis dan kritis sehingga manusia mampu menganalisis situasi, memecahkan masalah, dan juga dapat membuat keputusan yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kelima, dapat menciptakan masyarakat yang harmonis. Ketika semua orang terdidik, mereka lebih memahami pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan juga bekerja sama untuk kebaikan bersama. Pendidikan adalah kunci untuk mengurangi konflik sosial. Dan yang keenam, dapat menghadapi perubahan zaman dunia yang terus berubah dengan cepat, terutama dengan perkembangan teknologi. Pendidikan membantu manusia untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan dapat memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketujuh, dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan dapat memberi akses kepada pengetahuan dan juga keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dan yang kedelapan, dapat menjaga hak dan juga kebebasan. Dengan pendidikan, manusia lebih sadar akan hak-haknya dan tahu cara memperjuangkannya. Selain itu, mereka juga paham tentang kewajiban mereka dalam menjaga keseimbangan hak orang lain. Dan yang kesembilan, dapat menciptakan generasi yang lebih baik. Pendidikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan mendatang. Orang yang terdidik akan mendidik anak-anaknya dengan baik, serta menciptakan lingkaran positif untuk masa depan. Pendidikan pada dasarnya adalah fondasi untuk membangun manusia yang cerdas, bijak, dan berdaya, sehingga dapat hidup dengan lebih bermakna dan juga memberikan kontribusi positif bagi dunia. Dan soal kedua, menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Menurut saya sendiri, pendidikan yang memanusiakan manusia itu bisa diibaratkan seperti proses belajar yang benar-benar menghargai kita sebagai individu, bukan hanya dianggap angka, nilai, atau mesin penghafal teori. Ini adalah konsep pendidikan yang tidak hanya memfokuskan kita dengan kata pintar di atas kertas saja, tetapi juga membentuk kepribadian, cara berpikir, empati kita sebagai manusia sendiri, hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam pendidikan yang memanusiakan manusia, kita dilihat sebagai individu yang punya potensi unik, bukan sekedar dipaksa masuk ke satu kotak yang sama. Misalnya, ada teman yang lebih jago di dalam seni
matematika, atau ada yang lebih ahli dalam public speaking, dan juga pendidikan yang ideal akan memberikan ruang buat semua potensi itu untuk berkembang, bukan hanya membanding-bandingkan atau memaksa kita harus ahli dalam semua bidang. Pendidikan ini juga mengajarkan kita bagaimana menghormati perbedaan, memahami bahwa tidak semua orang punya jalan atau kecepatan belajar yang sama. Jadi kita belajar bersama-sama untuk saling membantu, saling mengerti, dan juga tidak saling sikut, hanya demi jadi yang terbaik. Selain itu, kita juga diajak untuk memahami masalah-masalah sosial dan berusaha menjadi solusi. Bukan hanya sibuk untuk urusan pribadi, intinya pendidikan yang memanusiakan manusia itu mengarah ke pembelajaran yang akan membuat kita sadar. Dan untuk soal ketiga sendiri, bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia? Menurut saya, aplikasi landasan filsafat dalam pendidikan di Indonesia terlihat dalam bagaimana sistem pendidikan dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai dasar, tujuan, dan juga cita-cita bangsa. Dalam praktiknya, landasan filsafat menjadi panduan utama adalah membangun visi, metode, dan juga kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berikut penjabaran penerapannya. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan filsafat. Pendidikan Pancasila sendiri adalah dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Nilai-nilai yang diterapkan di dalamnya dapat membentuk karakter siswa atau mahasiswa. Pendidikan dapat diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan kurikulum yang berbasis kebangsaan. Mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila sendiri atau biasa disebut dengan PPKN dirancang untuk menanamkan pemahaman dan juga pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, filsafat humanisme dalam pendidikan di Indonesia dapat menekankan pengembangan manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip humanisme. Implementasinya dapat dilihat dalam pengembangan potensi siswa. Sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada intelektual, tetapi juga aspek emosional, moral, dan juga sosial siswa. Pendidikan inklusif mengakomodasikan kebutuhan siswa, termasuk manusia yang memiliki kebutuhan khusus seperti mencerminkan kita untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan selanjutnya ada filsafat progresivisme. Dalam reformasi kurikulum, progresivisme menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi guru dan juga siswa untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, serta mendorong kreativitas dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Baik, untuk soal yang keempat, paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya sendiri, kemajuan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa unsur utama yang berperan penting. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, anggaran pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31, pemerintah wajib mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Anggaran ini mendukung pembangunan dan juga fasilitas, pelatihan guru dan juga beasiswa. Kurikulum, pembaruan kurikulum seperti kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Juga peraturan dan program nasional. Program nasional seperti Indonesia Pintar, Guru Penggerak, dan juga Sekolah Inklusi dirancang untuk menciptakan pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Yang kedua, tenaga pendidik, guru, dan juga dosen. Kompetensi guru. Guru yang profesional dan kompeten memainkan peran penting dalam membentuk siswa yang cerdas dan juga kreatif. Kesejahteraan guru.
upaya meningkatkan gaji, tunjangan, dan juga pelatihan guru berkontribusi pada kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, guru dan juga dosen membutuhkan pelatihan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran modern. Dan yang ketiga, infrastruktur pendidikan fasilitas sekolah seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium perpustakaan, dan juga akses teknologi sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Aksesibilitas pemerataan fasilitas di daerah terpencil termasuk listrik dan juga internet merupakan tantangan yang harus terus diselesaikan. Yang keempat, ada kurikulum dan juga sistem pembelajaran. Kurikulum relevan, kurikulum yang menekankan pada kompetensi abad ke-21 dengan berpikir kritis dan juga kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Diperlukan untuk menyapa siswa menghadapi dunia kerja dan tantangan global. Pembelajaran yang inovatif, penerapan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, ataupun teknologi digital, membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang kelima, peran teknologi digitalisasi pendidikan. Teknologi mempercepat akses informasi dan sumber belajar, seperti platform e-learning, video pembelajaran, dan ujian daring. Pemerataan akses internet, program untuk meningkatkan konektivitas di daerah terpencil, sangat mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang keenam, masyarakat dan juga orang tua. Dukungan orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya jadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Orang tua yang mendukung belajar di rumah, membantu keberhasilan anak. Peran komunitas sendiri, partisipasi masyarakat seperti melalui program literasi ataupun kerjasama dengan sekolah, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketujuh, siswa sebagai subjek pendidikan, motivasi belajar. Siswa yang aktif, kreatif, dan memiliki semangat belajar menjadi indikator penting dalam keberhasilan pendidikan. Juga kesehatan mental dan juga fisik. Kesehatan siswa mendukung daya konsentrasi dan juga prestasi. Program yang mendukung kesejahteraan siswa seperti konseling ataupun olahraga harus menjadi prioritas. Dan yang kedelapan, kolaborasi dengan pihak lain seperti sektor swasta. Perusahaan dapat mendukung pendidikan melalui CSR seperti beasiswa, pembangunan dan juga fasilitas ataupun pelatihan. Lembaga internasional kerjasama dengan organisasi seperti UNESCO ataupun UNICEF yang sering memberikan bantuan teknis, materi ataupun program pendidikan yang inovatif. 9. Budaya dan nilai lokal. Penguatan karakter bangsa. Pendidikan yang berbasis budaya lokal membantu menjaga identitas nasional dan menanamkan nilai-nilai moral. Penghormatan keberagaman, seperti pendidikan di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan juga suku sebagai kekuatan bangsa. Dan yang 10, penelitian dan inovatif pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan berbasis penelitian mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun global. Penggunaan data, seperti analisis data pendidikan, membantu pemerintah dan juga sekolah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat. Kesimpulannya, kemajuan pendidikan di Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah, pendidikan, teknologi, masyarakat, dan juga siswa. Dengan meningkatkan kualitas setiap unsur ini secara merata, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu membangun manusia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk soal yang terakhir, sebagai mahasiswa, bagaimana menyikapi permasalahan pendidikan? Dan saya sendiri mengambil contoh dari kasus bullying di sekolah. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, memerlukan pendekatan yang kompetitif dan kolaboratif antara semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan juga pihak sekolah. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada identifikasi dan juga pemahaman masalah, pengamatan dan
Pelaporan. Guru dan staf sekolah harus peka terhadap tanda-tanda kasus bullying yang terjadi seperti perubahan perilaku, luka fisik, ataupun laporan dari siswa lain. Pemberdayaan siswa. Dorong siswa untuk melaporkan kasus tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, melakukan pendekatan preventif dengan melakukan edukasi. Sekolah perlu memberikan edukasi tentang dampak negatif bullying melalui program pembelajaran, seminar, ataupun diskusi kelompok. Tanamkan nilai empati, toleransi, dan juga penghargaan terhadap perbedaan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Peraturan sekolah membuat dan menegakkan kebijakan anti-bully yang jelas termasuk sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dan yang ketiga, penanganan kasus bullying mediasi dengan melibatkan pihak yang terlibat seperti korban, pelaku, ataupun saksi dalam mediasi yang difasilitasi oleh konselor ataupun guru untuk memahami masalah dan juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pendampingan korban dengan memberikan dukungan psikologis kepada korban baik melalui konseling individu maupun kelompok, serta melakukan pendekatan kepada pelaku bullying untuk memahami dampak perbuatannya dan melakukan pembinaan melalui pendekatan yang bersifat mendidik, bukan hanya menghukum. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dengan melakukan komunikasi secara terbuka, melibatkan orang tua korban dan pelaku dalam diskusi untuk mencari solusi bersama, serta melakukan edukasi kepada orang tua dengan memberikan panduan kepada orang tua tentang cara mendeteksi dan mencegah bullying di rumah dan juga lingkungan sekitar. Dan yang kelima, monitoring ataupun evaluasi pengawasan berlanjut. Lakukan pengawasan rutin terhadap interaksi siswa di sekolah. Umpan balik, minta masukan dari siswa, guru, dan juga orang tua untuk menilai aktivitas program anti-bullying yang diterapkan. Serta budaya sekolah yang positif dapat membangun lingkungan inklusif, juga menciptakan budaya sekolah yang mendukung kerjasama, penghargaan, dan juga persahabatan di antara siswa. Baik, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya berharap jawaban yang telah saya sampaikan dapat memenuhi tugas ulangan tengah semester yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.